Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fajriati, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video pembelajaran materi kelas 4 SD atau MI, tema 5 yang berjudul Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Halo adik-adik semua, pada hari ini kita akan mempelajari materi buku tema 5 dengan judul Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Pada pembahasan kita yang pertama kali ini adalah membahas tentang Raja Punawarman. Raja Punawarman merupakan panji segala raja. Raja Punawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara sejak tahun 395 Masehi. Raja Punawarman selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Punawarman berhasil membuat saluran air dan memberantas para perompak. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia berhasil memperbaiki aliran air di Sungai Gangga di Cirebon. 2 tahun kemudian, dia memperindah aliran Sungai Cupu sehingga aliran air bisa masuk ke wilayah kerajaan. Hal itu membuat para petani senang karena ladang mereka mendapat aliran air dari sungai. Sehingga lahan mereka menjadi subur dan lahan mereka tidak kekeringan ketika kemarau tiba. Raja Punawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi para bajak laut yang berada di wilayah perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi para perompak bajak laut di laut kerajaan, barulah masyarakat merasakan rasa aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara akhirnya bisa hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman, mereka senantiasa mengabadikan telapak kaki Raja Punawarman dalam bentuk prasasti yang mereka namakan sebagai Cireuteuh. Apa sih cahaya itu? Lalu pengertian cahaya itu bagaimana? Sifat-sifat cahaya ada berapa? Lalu apa saja? Apa ada contohnya dari sifat-sifat cahaya itu? Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya, bagaimana dengan contohnya, simak penjelasan mengenai pengertian cahaya berikut ini ya. Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik, sehingga dapat merambat dalam ruang hampa, karena cahaya tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna, bahkan dengan kualitas yang semakin baik, sehingga objek benda tersebut dapat kita lihat dengan sempurna. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia.
Binatang juga memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Bahkan, ada juga binatang yang benar-benar bergantung pada cahaya, seperti arthropoda dan chordata. Tanpa dipungkiri, manusia juga sangat bergantung terhadap keberadaan cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa apa-apa. Sebagai contohnya, proses melihat. Meskipun mata kita normal, tetapi jika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat. Begitu pentingnya peranan cahaya bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, pada pembelajaran kita hari ini akan dibahas cahaya beserta sifat-sifat cahaya dan contohnya. Cahaya merupakan gelombang yang mempunyai sifat elektromagnetik, sehingga cahaya mempunyai beberapa sifat-sifat tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berikut sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya, pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Hal ini dimanfaatkan pada sinar laser. Pada senjata yang dilengkapi dengan sinar laser merah, sinar laser tersebut diarahkan kepada lawan. Fungsi sinar laser merah tersebut berfungsi sebagai penentu arah tembakan senjata. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Pada saat senter yang telah kita nyalakan, kemudian diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga, cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah, serta juga dapat melalui kaca jendela bening yang ada di rumah kita. Jika cahaya mengenai benda yang hitam atau tidak tembus cahaya, maka akan timbul bayangan. Misalnya pada waktu siang hari berjalan, maka kita akan melihat bayangan diri kita sendiri. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan atau pemantulan, refleksi, atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan cahaya secara teratur ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Contohnya, cahaya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Pemantulan baur, pemantulan tidak teratur sering disebut dengan pemantulan baur atau difus. Pemantulan tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang, dan tidak mengkilap. Contohnya, cahaya mengenai permukaan aspal, permukaan air, dan permukaan batu. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya, pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat seperti pensilnya patah, padahal pensil itu tidak patah. Kemudian, contoh pembiasan pada kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah,
Setelah kalian menyimak mengenai pengertian dari cahaya, berarti sekarang udah tahu dong pengertian cahaya itu apa. Kalau begitu kita review lagi ya mengenai pengertian cahaya. Pernah tidak kalian sedang belajar di malam hari, lalu tiba-tiba listriknya padam karena mati lampu? Lalu suasana seketika kan menjadi gelap kan? Lalu kira-kira belajarnya dilanjut atau tidak? Tidak ya. Tentu karena kita memerlukan cahaya dalam belajar. Nah, cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Energi tersebut merupakan energi kasat mata. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi, cahaya juga tidak memerlukan medium untuk merambat. Selanjutnya ada sumber cahaya. Benda bisa dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda-benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Contohnya seperti matahari, api, lampu, senter, dan lain-lain. Kalian tahu tidak, sumber cahaya yang paling besar di tata surya kita adalah matahari. Jarak antara matahari ke bumi adalah 149,6 juta kilometer. Wah, jauh sekali ya. Meski jauh sekali, cahaya matahari tetap dapat sampai ke bumi. Padahal, angkasa adalah wilayah yang hampa. Nah, hal ini membuktikan bahwa gelombang cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, selanjutnya mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya seperti manusia loh, dia memiliki sifat-sifat tertentu. Sama seperti manusia memiliki sifat-sifat tertentu. Lalu apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Itulah 4 sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika kita berada dalam suatu ruangan yang gelap, lalu ada satu celah di mana ada cahaya yang bisa masuk. Kalau kita perhatikan, cahaya yang masuk itu merambat lurus. Jadi dia tidak bengkok ataupun mengarah ke segala arah. Jadi dia bergaris lurus ketika masuk ke ruangan tersebut. Contoh kegiatan lain yang dapat kita perhatikan ketika kita mensejajarkan 3 buah kertas, lalu ketiga kertas tersebut tingginya sama dan masing-masing kertas tersebut tengah-tengahnya dilubangi. Lalu di ujung 3 kertas tersebut ditaruh lilin. Ketika kita perhatikan cahaya dari api lilin tersebut itu dia lurus. Jadi tidak bengkok ataupun tidak mengarah ke segala arah. Bisa juga kita mensenteri dengan senter. Ketika kita arahkan cahaya senter ke 3 lubang dari kertas tersebut, maka cahaya dari senter tersebut itu dia merambat lurus. Jadi tidak bengkok ataupun mengarah ke segala arah. Sama seperti kegiatan yang kita lakukan menggunakan api maupun yang berada di ruangan. Nah, hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kita mengarahkan senter ataupun cahaya dari lilin, lampu, lalu kita arahkan kepada plastik, maka cahaya tersebut dapat menembus benda ini atau plastik ini. Mirip seperti seperti contoh kegiatan cahaya dapat merambat lurus. Ketika kita mensejajarkan kertas yang sudah dilubangi, lalu di lubang kertas tersebut kita tempelkan plastik ini, lalu diarahkan cahaya dari senter, maka cahaya senter tersebut dapat menembus benda plastik ini. Nah,
selanjutnya sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya dari senter, dari lampu, dari api lalu diarahkan ke cermin, maka cahaya tersebut dapat memantulkan cahayanya. Jadi ketika cahaya dari senter kita arahkan ke cermin, maka cahaya tersebut akan terpantul ke arah lain. Terkadang juga cahaya bisa terpantulkan melewati benda padat yang gelap, seperti tembok, kardus yang gelap dan tebal seperti ini. Terkadang cahaya tersebut juga dapat dipantulkan. Jadi tidak hanya lewat cermin, terkadang kalau kita melihat cahaya yang mengarah ke tembok rumah orang, cahaya tersebut akan mengarah ke arah yang lain. Kita bisa lihat contoh lain seperti ketika kita sedang di luar, kita melihat kaca spion motor, kaca spion mobil, itu terkadang suka memantulkan ke arah lain sehingga membuat orang silau matanya ya. Nah, yang terakhir, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Ketika sebuah gelas kita isi dengan air setengah atau penuh, lalu kita taruh pulpen ataupun pensil, penggaris, sendok, kayu, lalu kita masukkan ke dalam gelas ini, maka kita akan melihat pulpen, pensil, sendok, kayu, sumpit atau apapun itu akan seperti bengkok atau patah. Padahal ketika kita angkat kembali pulpen tersebut, benda tersebut tidak patah. Tapi ketika kita masukkan ke dalam air, pulpen tersebut akan terlihat seperti patah. Nah, itulah membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Nah, setelah kita menyimak pengertian dari cahaya, lalu apa saja sifat-sifat cahaya dan bagaimana contohnya, kita dapat membuktikan keempat sifat-sifat cahaya melalui sebuah kegiatan.
Baik, setelah kita menyimak mengenai pengertian dari cahaya, apa saja sifat-sifat cahaya, dan apa contohnya, lalu kita membuktikan melalui sebuah kegiatan mengenai keempat sifat cahaya. Sifat cahaya yang dapat merambat lurus, cahaya yang dapat menembus benda bening, cahaya yang dapat dipantulkan, dan cahaya yang dapat dibiaskan. Kesimpulannya adalah cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat, dan sumber cahaya yang terbesar di tata surya kita adalah matahari. Kita pasti membutuhkan cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, baik cahaya matahari maupun lampu untuk membantu kita dalam berkegiatan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kita hari ini di tema 5 yang berjudul Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemateri kelas 4 SD atau MI, buku tema 5 Pahlawanku, subtema 1 berjudul Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.